Legenda mengisahkan di dalam dunia persilatan terdapat dua buah senjata sakti, yakni pedang langit dan golok pembunuh naga. Kedua pusaka itu amat sangat sakti dan menurut legenda yang beredar, kedua pusaka itu menyimpan sebuah rahasia besar. Sampai-sampai dikatakan bagi siapapun yang berhasil memilikinya akan merajai dunia persilatan. Pertumpahan darah pun terjadi demi mengerebutkan kedua pusaka itu, dan perlahan terbentuklah kedua kelompok yang saling berseberangan, yakni aliran putih dan aliran hitam. Aliran putih terdiri dari gabungan 6 perguruan besar, termasuk Putong dan Shaolin. Sedangkan aliran hitam diwakili oleh sekte Ming, yang di kemudian hari dijuluki sekte iblis oleh aliran putih. Suatu ketika pendekar bernama Chiu San, sekaligus murid kesayangan guru San Feng, selaku ketua dari perguruan Putong, jatuh cinta dan menikah dengan Yan Soso, putri elang putih dari sekte iblis. Mereka berdua bahkan berteman baik dengan Raja Singa Emas, sang pemilik golok naga. Raja Singa Emas kemudian difitnah telah membantai banyak pendekar aliran putih oleh Seng Kun, adik seperguruannya, demi memiliki golok itu. Akibatnya Raja Singa Emas diburu dan mengakibatkan kedua matanya menjadi buta. Beruntung Chiu San dan Yan Soso menyelamatkannya dan membawanya bersembunyi ke pulau terpencil, sampai mereka berdua memiliki seorang putra yang bernama Tio Buki. Pada suatu hari Chiu San dan Yan Soso berniat kembali ke Putong dengan membawa putranya untuk mengunjungi gurunya yang telah berulang tahun yang ke-100. Dan dari sinilah cerita film ini dimulai. Ketika di perjalanan menuju Putong, tanpa sengaja Buki bertemu dengan gadis seumurannya yang bernama Chiu Cicak. Ia sedang bersedih karena ibunya sakit keras, dan untuk menghibur gadis itu, Buki kemudian memberikan sebuah liontin giok padanya. Akan tetapi baru saja Buki dan orang tuanya pergi, sekelompok pendekar tiba-tiba datang dan membawa pergi Chiu Cicak. Sementara ibu Cicak yang kini tengah sekarat akhirnya dihabisi oleh Biatkot, ketua perguruan yang kebetulan salah satu dari 6 aliran putih. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di Putong, di mana kedatangan mereka langsung disambut oleh banyak pendekar yang berasal dari aliran putih. Maksud kedatangan mereka bukanlah untuk menemui guru San Feng, melainkan untuk memaksa Chiu San agar memberitahu keberadaan Raja Singa Emas. Walaupun Chiu San sudah menjelaskan bahwa Raja Singa Emas sebetulnya telah difitnah oleh pria bernama Seng Kun, Biatkot dan yang lainnya tetap tidak peduli, karena sebetulnya Chiu San sudah tahu bahwa alasan yang sebenarnya bukanlah untuk membalas dendam, melainkan ingin merebut golok pembunuh naga dari tangan Raja Singa Emas. Guru San Feng yang dikenal sebagai pendekar terhebat mencoba menengahi perselisihan itu, tentunya dengan mengancam mereka semua. Akan tetapi di tengah perselisihan, mereka datang 2 orang yang dijuluki tetua Suen Ming, yang langsung menyerang Buki dan melukai Soso menggunakan jurus tapak as. Untungnya sebelum mereka berdua terbunuh, San Feng dengan cepat menolong dan berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Akan tetapi saat mereka akan bertukar sandera, karena tidak mungkin mengalahkan San Feng dengan liciknya, mereka menyerang Buki hingga Tio Buki terluka parah akibat jurus tapak es. Setelah tetua Suen Ming kabur, San Feng menyalahkan semua aliran putih karena akibat ulah mereka, Yan Soso dan Buki menjadi terluka parah oleh jurus yang sulit disembuhkan. Kemudian karena Chiu San tidak ingin menyusahkan gurunya lagi, dia akhirnya memohon pada San Feng agar San Feng mau menjaga Buki dan Yan Soso dengan baik, karena dirinya memutuskan untuk menghadapi 5 perguruan besar sendirian. Chiu San yang saat ini bersikeras lawan mereka sendirian akhirnya terluka parah. Kemudian di saat Biatkot akan menyerang menggunakan pedang langit miliknya, San Feng dengan mudah menghentikan serta mengalahkannya dengan begitu mudahnya. Akibat semua luka yang dialami Chiu San, dirinya tidak akan hidup lebih lama, dan di tengah sekaratnya dirinya berpesan pada Yan Soso dan Buki agar mereka berdua tidak membalas dendam atas kematian Chiu San. Kematian Chiu San membuat San Feng begitu bersedih, maka dari itu dirinya memutuskan untuk menyimpan sementara pedang langit dan mengusir semuanya dengan penuh kemarahan. Semuanya pergi! Setelah insiden itu, Buki harus menerima tenaga dalam dari San Feng setiap hari agar Buki bisa bertahan. Akan tetapi, menurut San Feng hanya ada satu cara untuk mengobati jurus tapak es, yaitu dengan menguasai jurus 9 matahari. San Feng menjelaskan bahwa dahulu dia membantu gurunya di Shaolin untuk menyalin kitab Lugia yang di dalamnya berisikan jurus 9 yin atau 9 matahari. Kan tetapi karena Shaolin menuduh San Feng mempelajari diam-diam kitab itu, dirinya
dirinya akhirnya dianggap pengkhianat dan terusir dari sana. Maka dari itu sebelum gurunya meninggal, dirinya bersumpah bahwa tidak ada satupun murid Putong yang boleh mempelajarinya. Buki kemudian dibawa ke ruang penyimpanan kitab yang mana semua murid Putong dilarang untuk memasukinya, terkecuali Buki dan Yan Soso, karena mereka berdua bukanlah murid Putong. Maksud Guru Sanfeng mengajak Buki adalah agar Buki mempelajari kitab-kitab di sana, dan tepat setelah Sanfeng keluar, si isi ruangan itu tiba-tiba saja bergetar dan menjatuhkan sebuah kitab yang tersegel, yaitu kitab Lujia, salah satunya jurus 9 Yin atau 9 matahari, yang kemudian dipelajari oleh Buki. Beberapa hari kemudian, ketika Buki akan makan, ia diganggu oleh murid-murid junior Putong karena dianggap selalu membebani Guru Sanfeng. Awalnya Buki mencoba sabar dan mengabaikan mereka, akan tetapi di saat ibunya juga dihina, Buki akhirnya marah dan melawan menggunakan jurus paling dasar dari semua tingkat jurus 9 matahari yang baru saja ia pelajari. Akibat perkelahian tadi, para senior Putong kemudian mengadu pada Sanfeng bahwa Buki telah berkelahi dan mengalahkan semua murid menggunakan jurus yang hebat. Seolah terkejut, Sanfeng kemudian bergegas memeriksa. Padahal tujuannya memeriksa hanyalah untuk memastikan bahwa Buki sudah mengambil kitab Lujia yang menjadi harapannya. Buki dan Yan Soso kemudian pergi dari Putong. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju Pulau Es dan Api, Soso tidak sanggup bertahan dan tiada setelah mengingatkan Buki agar dirinya tidak membalas dendam. Jangan membalaskan dendam kami, atau semuanya tidak akan pernah berakhir. Setibanya Buki di Pulau Es, dirinya selalu berlatih dari kitab yang telah dicurinya. Hingga tanpa sadar, 16 tahun telah berlalu, dan setelah Buki menguasai jurus 9 matahari, serta menjadi pendekar yang tangguh, dirinya memutuskan untuk kembali ke kota, demi mencari keadilan atas kematian kedua orang tuanya. Ketika Buki sedang makan di sebuah kedai, dirinya mendengar pembicaraan dari pendekar Huasan yang sengaja mengejek ayah dan ibunya dengan cerita bohong. Akibatnya mereka jadi dilempar oleh seorang wanita yang bernama Xia Chao, yang tidak terima jika Yan Soso putri Raja Elang Putih dihina. Perkelahian pun terjadi saat ini. Akan tetapi di saat Xia Chao akan jatuh, dia diselamatkan oleh Buki tanpa memperkenalkan nama aslinya. Ternyata Xia Chao merupakan anggota sekte Ming yang tentunya akan marah jika ibu Buki sengaja dihina. Saat mereka berdua sedang bersembunyi, Buki melihat pasukan kerajaan yang dikawal oleh tetua Xuan Ming. Maka dari itu pada malam harinya Buki dan Xia Chao menguping pembicaraan mereka. Rupanya orang yang dikawal tadi adalah putri kerajaan yang bernama Putri Tiobeng, yang ternyata menjalin kerjasama dengan Seng Kun, sang pengkhianat, dengan tujuan untuk mengadu domba semua perguruan agar saling berselisih. Bahkan Tiobeng dan Seng Kun juga mempunyai siasat licik untuk merebut pedang langit dan golok naga, serta menyuruh Seng Kun yang sudah 10 tahun menyamar di Shaolin untuk segera mencuri kitab Cingkan milik Shaolin agar pihak pemerintah bisa segera menguasai dunia persilatan. Persembunyian Xia Chao ternyata ketahuan, yang membuat Buki harus bertarung dengan tetua Xuan Ming. Akan tetapi di saat Buki sudah unggul dalam pertarungan, Xia Chao malah ikut campur dan terluka akibat jurus tapak es. Untungnya Buki dengan cepat bertindak dengan menyandra Tiobeng agar dirinya dan Xia Chao bisa kabur dari sana. Ketika Buki sedang menyeberang menggunakan perahu, Xia Chao meminta pada Buki agar dirinya dibawa ke sekte Ming untuk mengobati lukanya, sekaligus juga ingin memberitahu Raja Elang Putih tentang rencana jahat dari pihak pemerintah. Dan setelah Buki setuju, dia kebetulan disapa oleh seorang wanita di sana, yang kebetulan wanita itu adalah Chiu Chicha, gadis kecil yang dahulu diberi liontin giok oleh Buki. Karena tujuan Buki kebetulan searah dengan Chiu Chicha, Buki akhirnya diberi tumpangan, dan di sanalah Buki akhirnya mengetahui bahwa Chiu Chicha adalah murid perguruan Gobi yang saat ini sedang berkumpul dengan semua aliran putih untuk menyerang sekte Ming. Singkat cerita, Chicha akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu berkumpul dengan semua aliran putih yang kini tengah membentuk strategi untuk menyerang sekte Ming. Namun ketika sedang memikirkan siasat, Seng Kun tiba-tiba muncul untuk memberi ide, yaitu dengan mengirim pendekar Putong yang bernama Chin Sun untuk berpura-pura menjadi Tio Buki agar bisa membunuh Raja Elang Putih dari dekat. Karena selama ini Raja Elang Putih, yaitu kakek Buki, mengira bahwa Buki sudah tiada sejak lama. Akan tetapi siasat itu terdengar oleh Raja Kelelawar dari sekte Ming yang sejak dari tadi sudah memata-matai mereka. Saat ini Raja Kelelawar berupaya untuk melarikan diri, namun saat dirinya berhasil menjadikan Chiu
Cicak sebagai Sandra, Buki tiba-tiba datang menolongnya. Walaupun pada akhirnya Buki harus kabur dengan jurus auman singa karena dikira sebagai mata-mata. Singkat cerita, di markas sekte Ming, petinggi yang bernama Yang menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengutus Putri Tiobeng untuk menguasai dunia persilatan. Dan di saat yang sama juga Raja Kelelawar memberitahu bahwa akan datang seseorang yang berpura-pura menjadi Dio Buki. Tidak berselang lama, Buki datang membawa Xia Chao yang terluka sambil meminta tempat aman untuk mengobatinya. Akan tetapi setelah Buki membocorkan identitasnya bahwa dirinya adalah cucu Elang Putih langsung menyerang Buki. Kakek aku Buki. Kau benar-benar Buki? Untuk menghindari pertarungan, Xia Chao kemudian mengajak Buki untuk memasuki ruangan rahasia yang berada dalam sekte Ming. Dan ruangan itu adalah ruangan terlarang yang hanya boleh dimasuki oleh tetua sekte Ming. Karena jika orang lain sudah masuk ke sana, mereka tidak akan bisa keluar lagi. Dan Xia Chao mengetahui rahasia ruangan terlarang itu dari ibunya. Sesaat setelah Raja Elang Putih turun ke medan perang, Seng Kun, si pengkhianat, tiba-tiba muncul dan mengancam bahwa sekte Ming akan hancur sebentar lagi. Raja Kelelawar dan Yang kemudian menyerang bersama, akan tetapi Seng Kun yang licik ternyata dibantu oleh tetua Xuan Ming yang membuat mereka berdua kalah setelah terkena jurus tapak es. Kemudian, Joboke saat dirinya berusaha mencari jalan keluar, dirinya menemukan jalan buntu yang tertutup oleh bebatuan yang tipis. Kemudian setelah bebatuan itu dihancurkan, terlihat sebuah ruangan yang besar serta jasad seseorang yang sudah menjadi tengkorak. Di depan jasad itu tertulis sebuah pesan yang menjelaskan bahwa dirinya adalah ketua sekte Ming yang ke-33, bersumpah akan melawan pemerintahan yang kejam dengan mengembalikan lagi senjata api suci. Di pesan itu juga menjelaskan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Seng Kun dan berhasil kabur setelah ruangan tertutup. Semenjak kejadian itulah ketua sekte Ming memutuskan tetap tinggal di dalam, dan sebelum dirinya meninggal, dirinya menyalin sebuah jurus sakti 7 tingkat yang bernama jurus memindahkan langit dan bumi. Bagi siapapun yang berhasil menguasainya akan dinobatkan sebagai ketua sekte Ming, dan juga bisa dengan mudah memindahkan apapun termasuk bebatuan besar untuk keluar dari sini. Untuk menguasai jurus itu, pendekar biasa memerlukan waktu 20 tahun, pendekar hebat 10 tahun. Sedangkan Buki yang sudah menguasai jurus 9 matahari dianggap sebagai pendekar sakti yang hanya memerlukan waktu beberapa menit saja. Di saat Buki sudah menguasai sampai tingkat ke-6, keadaan Xia Chao semakin memburuk. Maka dari itu Buki langsung mengobatinya dengan cara memindahkan racun tapak es ke jasad ketua sekte Ming. Kemudian setelah Xia Chao sembuh, Buki segera keluar untuk menolong kakeknya tanpa mempelajari sampai tingkat ke-7. Di sisi lain, 6 perguruan besar akhirnya masuk ke dalam sekte Ming dan berhasil membuat Raja Elang Putih terluka parah karena diserang oleh serangan kombinasi milik perguruan Butong. Karena semua petinggi sekte Ming sudah tidak berdaya, semua aliran putih menyuruh sekte Ming untuk menyerah. Akan tetapi di tengah situasi itu, Buki muncul di tengah-tengah mereka untuk menghentikan perselisihan. Buki menjelaskan bahwa semua perselisihan ini adalah hasutan dari biksu Shaolin bernama Seng Kun yang bekerja sama dengan pihak pemerintahan agar aliran putih dan sekte Ming saling menghancurkan. Namun, sebelum Buki selesai menjelaskan, racun tapak es Raja Kelelawar dan Yang bereaksi dengan cepat yang membuat Buki harus segera memindahkan racun ke tubuh pendekar Huasan menggunakan jurus memindahkan langit dan bumi. Setelah itu muncul pendekar Shaolin bernama Honchi yang menguasai jurus cakar naga. Dia menantang Buki untuk bertarung, dan jika Buki kalah melawannya, maka sekte Ming akan dihancurkan. Saat pertarungan berlangsung, Buki dengan sengaja mempelajari jurus cakar naga yang kemudian digunakan untuk melawan balik, hingga Honchi dikalahkan dengan mudah. Biatkot yang penasaran dengan kehebatan Buki mencoba menantang menggunakan pedang langitnya. Akan tetapi karena tujuan Buki ingin menyelesaikan perselisihan, Buki hanya berusaha menghindar dan merebut pedang langit tanpa melukai Biatkot. Buki kemudian memberikan pedang langit pada Chu Cicak untuk dikembalikan kepada Biatkot. Namun sayang, karena perintah dari Biatkot dan juga aturan perguruan, Cicak akhirnya menusuknya menggunakan pedang langit yang membuat Buki terluka parah. Karena tidak ada yang menang dalam duel melawan Buki, kelima aliran akhirnya mundur dan menghentikan pertarungan. Sedangkan senior dari Butong, yaitu paman Buki, akhirnya memberikan obat buatan Guru Sanfeng. Dan disinilah mereka akhirnya mengetahui bahwa pendekar sakti yang ada di depannya adalah Buki, yang ternyata masih hidup. Kau Buki? Kau benar-benar Buki? Beberapa saat kemudian, setelah Buki tersadar dari pingsannya, Raja Elang Putih dan kedua petinggi lainnya akhirnya mengangkat Buki menjadi ketua sekte Ming yang ke-34. Dan itu semua berkat pertolongan Buki dan peraturan sekte Ming.
tentang jurus memindahkan langit dan bumi. Akan tetapi di saat Buki sedang diresmikan menjadi ketua sekte Ming, seorang prajurit datang membawa kabar buruk, yaitu ditemukannya seorang pendekar Butong yang terluka parah yang lokasinya di luar sekte Ming. Begitu Buki dan teman-temannya sampai, pendekar Butong itu menjelaskan bahwa dia diracun dan diserang oleh dua pendekar hebat dari pemerintahan bernama Amau dan Akau. Sementara senior Butong lainnya telah dikalahkan dan tertangkap oleh Putri Tiobeng. Setelah mengetahui hal itu, Buki dan petinggi sekte Ming kemudian pergi untuk menemui Tiobeng di kediaman, tempat di mana Buki dan Xiaoqiao pertama kali bertemu Tiobeng. Akan tetapi begitu sampai di sana, para petinggi sekte Ming terkecuali Buki terkena jebakan racun saat melihat sebuah papan yang berisikan rencana pemerintahan untuk menghabisi semua perguruan. Racun yang mereka hirup adalah racun pelemah tubuh. Maka dari itu Buki menyuruh Xiaoqiao untuk menjaga teman-temannya. Sementara Buki berniat kembali menemui Tiobeng untuk meminta obat penawarnya. Begitu Buki tiba, Tiobeng langsung memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bermarga Han, sekaligus putri Raja Luyang. Tidak hanya cantik wajahnya, ia juga mirip ibu Buki. Bahkan Tiobeng juga pintar dan licik, karena ketika Tiobeng akan memberikan obat penawarnya, Buki terkecoh masuk ke dalam ruang perangkap, walau sempat menyeret Tiobeng untuk masuk bersamanya. Di dalam ruang perangkap yang sangat kuat itu, Tiobeng mengancam jika Buki tidak segera keluar, maka Xiaoqiao dan teman-teman Buki yang tidak berdaya akan dicelakai oleh Biatkot. Semua perkataan Tiobeng ternyata benar bahwa Biatkot sudah ada di sana, dan demi mengulur waktu, Xiaoqiao nekat menantang Biatkot dengan menerima 3 pukulan tanpa perlawanan. Dan apabila Xiaoqiao sanggup bertahan, maka Biatkot harus pergi dari sana, kembali ke Buki. Saat ini dia masih terus berusaha memaksa Tiobeng hingga akhirnya Tiobeng setuju dan untuk mengeluarkannya dan memberikan obat penawarnya. Tentunya dengan syarat, yaitu Buki harus berjanji untuk mengabulkan 3 keinginan. Jika kau berjanji melakukan 3 hal untukku, aku akan memberimu obat penawar dan melepaskanmu. Setelah Xiaoqiao menerima pukulan yang kedua, kondisinya itu terlihat cukup parah. Namun ketika akan menerima pukulan yang ketiga, Buki datang menyelamatkannya. Setelah Biatkot dikalahkan, Buki langsung memberikan obat penawar untuk semua temannya, sekaligus memberitahu Biatkot bahwa mereka harus berhati-hati karena Tiobeng sudah mengutus pendekar tangguh untuk menghabisi semua aliran putih. Ternyata peringatan dari Buki langsung terbukti, karena begitu mereka pergi, tetua Xuan Ming langsung menyerang mereka. Setelah semua teman-teman Buki pulih, ia langsung mengajak mereka untuk memeriksa kuil Shaolin. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat bahwa murid Shaolin sudah banyak yang tewas. Bahkan di sana juga ada peringatan yang tertulis bahwa setelah Butong hancur, berikutnya giliran sekte Ming. Karena khawatir dengan keadaan Guru Sanfeng, Buki bergegas menuju Butong, di mana saat ini Sanfeng kedatangan salah satu murid Shaolin yang mengabarkan bahwa Shaolin sudah hancur. Berikut kitab 72 yang telah berhasil dicuri. Biksu itu ternyata pengkhianat yang mencoba untuk membunuh Guru Sanfeng. Akan tetapi setelah Sanfeng menghajarnya, Qingsun tiba-tiba menghabisinya. Kemudian di saat Sanfeng sedang lengah, Qingsun langsung menyerangnya. Ternyata selama ini Qingsun adalah pengkhianat yang sebelumnya telah dijanjikan kedudukan tinggi oleh pemerintah jika berhasil mengalahkan Guru Sanfeng. Tidak lama kemudian datang pasukan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Putri Tiobeng dengan tujuan untuk memaksa Guru Sanfeng agar mau menjadi pejabat tinggi pemerintahan. Paksaan itu dilakukan bukan tanpa alasan, karena Sanfeng dikenal sebagai pendekar terhebat yang tak terkalahkan, yang bahkan sangat dihormati oleh pemerintah. Walaupun Sanfeng sudah menolak serta mengusir Tiobeng, ia tetap memaksa dengan berkata bahwa dia baru akan pergi jika Sanfeng berhasil mengalahkan kedua pendekarnya, yaitu Amau dan Akau. Di luar dugaan, Buki muncul dari belakang sambil berkata bahwa dirinya sudah ada di sini dan akan menghadapi kedua pendekar itu. Kakek guru, aku Buki. Buki, kau masih hidup? Buki, aku masih hidup. Sebelum pertarungan dimulai, Tiobeng menagih janji dari 3 janji yang telah disepakati, yaitu Buki dilarang memakai jurus yang telah dikuasainya. Di saat Buki mulai bertarung dengan Amau, saat itu juga Buki langsung diajari sebuah jurus oleh Guru Sanfeng, dan jurus itu adalah jurus legendaris yang tak terkalahkan, yaitu Tai Chi. Dan setelah Buki berhasil menguasai jurus Tai Chi, Amau kalah dengan mudah hingga tulang dan sendinya tidak bisa digerakkan. Sekarang Buki harus menghadapi Akau, pendekar pedang tangguh yang kini memakai pedang langit. Setelah berhasil merebutnya dari tangan Biatkot, dan untuk menghadapi Akau, Buki akhirnya mengeluarkan pusaka yang sudah puluhan tahun ditunggu, yaitu Golok Naga, pemberian dari ayah angkatnya, Raja Singa Emas. Dan setelah pertarungan yang epik, Golok Naga berhasil memenangkannya, yang membuat Akau tidak bisa memegang pedang lagi. Setelah keduanya dikalahkan, muncul seorang pendekar tangguh yang menyelamatkan Putri Tiobeng. Dan sebelum Putri Tiobeng pergi, dirinya mengatakan pada Buki jika Buki ingin menyelamatkan 6 perguruan, maka Buki harus datang menemuinya di ibu kota. Ya Buki, jika kau ingin menyelamatkan 6 partai
aku di Datu. Aku ketua sekte Ming, Tio Buki. Terkadang aku berpikir, Kau tidak usah ikut campur. jika tak teman dan bukan musuh, jika aku bukan seorang tuan putri, berjalanlah denganku. Mungkin kau akan lebih baik padaku. Kau berjanji akan melakukan 3 hal untukku. Aku melarangmu menikahi Ciu Cijak.